Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini alhamdulillah kita wujudkan manifestasi syukur kita pada Allah dalam bentuk datang ke masjid berjamaah, berwirid bersama dan sekaligus bermajlis taklim. Mudah-mudahan merupakan hasinah sehingga kita dicatat di Allah golongan orang yang syakirin, yang Allah akan menjanjikan la'azidannakum, baik itu di dunia maupun di akhirat, jadi orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Kalau kemarin episode masalah ilmun yuntafa'u bihi, dalam rangka mempersiapkan mati. Idza mata ibnu adam min qata amalu ila min talatin sadaqatin jariyah ilmun yuntafa'u bihi awalatin shalihin yad'ulah, yang bisa kita petik sebagai deposito kita di hadapan Allah nanti kalau kita sudah dipanggil. Ada 3. Yang pertama sedekah, yang kemarin sudah saya bahas panjang lebar. Sedekah itu tidak mesti harus dengan uang. Sampai kepada Nabi pernah mengatakan, bahkan ada hadis, at-tabassum ya sedekah. Di saat beliau itu bersamaan dengan para muhajirin dan ansor ngumpul di Madinah, orang muhajirin ini bertanya kepada Nabi, enak ya Rasulullah, orang ansor ini kaya-kaya, sehingga kami pindah dari Mekah ke Madinah ini dijamin oleh mereka ini karena mereka berduit, bisa bersedekah. Nah, sedangkan kami ini pindah dari Mekah nggak bawa apa-apa, melarat, kami nggak bisa bersedekah. Kata Nabi, bukan demikian. Anda bisa bersedekah, antas saja sedekah. Memasakah ya Rasulullah? Nah, kalau saya bersedekah bagaimana? Sampai Nabi mengatakan, at-tabassum ya sedekah. Mesem apik nang wong iku sedekah. Segitunya bijakan dari ajaran Islam. Tidak harus dengan duit. Ya. Tapi kisah seorang sahabat yang saat itu lapor kepada Nabi di mana malamnya itu menunggu ibunya meninggal dunia. Wa ura intakalamat tasadaqat, kalaupun saya perhatikan ibu saya waktu nazak itu seakan-akan perintahkan saya suruh sedekah. Halaha min ajrin tasaddaqtuna, pada pahalanya andaikan saya yang bersedekah. Saya niatkan untuk ibu saya, apa itu nyampe? Nabi mengatakan la ajrun, sampai dia dapat pahala. Jadi begitu luas pengertian sedekah, kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Masuk yang berikutnya, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Apa sih beda manfaat dengan tidak manfaat itu apa? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang kita rekam di memori kita dan kita simpan. Tapi ilmu ini tidak berhenti di situ, tapi bisa mengetuk hati, mewujudkan perilaku perbuatan. Itu manfaat. Ngomong tok, tapi kelakuannya rusak. Ya, dunia sekarang ini. Berantas korupsi, masing korupsi tambah akeh. Ya. Para koruptor mudah lari ke luar negeri dan aman. Dibahas ngalor ngidul, ngetan ngulon, hasilnya tidak ada. Apa hasilnya? Solusi jalan keluar, kesimpulan untuk bertindak juga tidak. Malah memancing orang berpikir, nek ngono nyambut gawe repot-repot enak korupsi mulai nang luar negeri aman. Malah memancing seperti itu. Dari sisi negatifnya. Maka ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa membuat manfaat. Ya.
Tidak harus dia berilmu. Ya jelas kalau orang berilmu itu pasti. Orang yang tidak berilmu apa bisa mengamalkan ilmu? Bisa. Ada seorang punya hajat. Di kampungnya ini orangnya rusak-rusak. Katakanlah syukuran. Datangkan tetangga kanan kiri, dipanggilkan mubalik. Tolong Pak Kiai, masyarakat saya itu begini, A, B, C, D, E, F, G. Oh ya sudah. Kiainya ceramah. Begitu ceramah kepada umat yang diceramain ini masuk, tersentuh hatinya. Sebab orang menyentuh hati itu ada kalanya saat waktu diberi tidak masuk. Begitu orang lain, mungkin temannya, mungkin tetangganya, atau mungkin dulurnya, ngomong-ngomong retak-reduk. Oh iya ya, ya bener Kiai wingi dawuh ngene. Oh, bukti ini wis tak lakonani. Dia jadi sadar karena ceramahnya sang kiai. Lah kiai ini adanya ceramah dipanggil oleh fulan, suruh ceramah, disangoni. Yang manggil ini mendapatkan ilmu yuntafa' bih. Sing ceramah ditelok dhisik niati tulus menyampaikan ilmu, pokoknya amplop. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa katanya? Ya. Jadi tidak harus dia memiliki, begitu bijaknya Islam. Dan ini tidak cuma hanya berpengaruh di saat dia nanti mati, di saat hidup pun berpengaruh ini, pengaruh. Sampai kadang-kadang ini bisa dipakai alat sebagai wasilah untuk mohon kepada Allah. Ya katakanlah jadi muadzin masjid Jami' 40 tahun. Waktu dia sakit mohon pada Allah, ya Allah, in kana fa'altu dzalika 'ala ibtigha'i mardatik ya Allah. Ya musfiq isfina. Gusti, nek kula nglakoni adzan tengene Masjid Agung Jami' 40 tahun iki panjenengan ridho lan panjenengan tampi. Nyuwun tulung Gusti. Kula niku sakit. Kula mboten gadah arta. Badhe suntik mboten gadah duit. Yen namung kula pasrah dhateng panjenengan ya Allah. Pangeran welas. Ono ae nggo dalane. Ini ada kisah di hadis. In kana fa'altu dzalika 'ala ibtigha'i mardatik farij 'anna ma nahna fihi. Gusti saya ini kecepit jerone guwa, mboten saged medal. Sebab enten watu dugi ndukur lugur makluk pas nutup guwa. Pancene pangeran sing skenario jagat punya Allah. Pas metu gak iso. Disurung watu sakmono gedene padahal wong telu sing kecepit. Nangis nang pangeran nang kelakuane dewi-dewi. Gusti kula niku saben esuk nyepakaken susu bapak ibu kula. Satu saat susu itu diminta anak saya. Mau nangis ya napa njaluk. Tetep mboten kula sukaken. Sebab kula pun niat niki kangge bapak ibu kula. Kok dijaluk anak kula berarti kudu pamit kula nang bapak ibu kula. Senajan to bapak ibu kula sik sari, sik tilem masih tidur. Karena itu saya tidak berani beliau masih tidur. Cara akal jogokno ae ombekno kok dijogokno maneh bapakmu nak ngerti ya. Tapi ini sudah diniatkan tuh bapak ibu. Sebenarnya secara hakikat iki wis bapak ibu. Kok arep dijogok ya panito nang sing duwe. Nah, cara ilmu fikih ijab kabulak durung ono berarti kan belum punya dia. Tapi secara syuur dan domir itu sudah milik dia. Ini tidak berani. Loh ngoten Gusti lek kula meratosaken panjenengan mbok ngiyo. Apa bahasa Indonesia mbok ngiyo? Mbok iyao. Mbok iyao. Saya sekarang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah kiranya Engkau ya Allah menolong bagaimana saya bisa keluar dari sini. Cipril kulit pril bukan didik. Bukan.
setitik. Tapi wong telu terus sama itu. Begitu-begitunya amal-amal itu bisa dipakai nangis pada anak sekarang sok bantah. Wah, itu berarti tidak ikhlas itu lah bisa. Kedawan ngomong. Ini masalah ilmun yuntafa'u bih. Masuk yang ketika episode berikutnya, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh. Di sini kenapa disebut anak soleh? Sebab kaitannya dengan ijabah. Doa itu diijabahi oleh orang-orang yang soleh-soleh. Lah bagaimana orang yang tidak soleh? Ya otomatis susah diterima oleh Allah orang tidak soleh. Ya. Satu, doa orang anak yang soleh. Sekarang siapa anak soleh? Oh, menciptakan anak soleh tidak gampang, Pak. Susah. Jenengan pirsani cerita ini sejarah tokoh-tokoh dalam Islam. Imam Syafi'i sopo, sejarahnya gimana? Putraan Dzurriyah. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin. Ala ini turunan. Jos, Pak. Maka karena itu zaman dulu wong biyen iki rata-rata anak kiai boleh dikatakan mayoritas jadi kiai. Nek saiki lahir. Nek napa? Orang dulu itu kalau akan menikahkan anaknya ikut di pondokno utawa diwuruk khusus bab masalah bab nikah. Tepong kawin ini mboten ngawur. Bala kitab khusus ngaji bab masalah babun nikah, bab masalah nikah. Wong nikah juga gampang. Prinsipnya kan akan kumpul suami istri. Tuh, Pangeran Noto iki dawa Pak totone, Pak. Siji lanang kudu khitan ini dalam proses itu. Sampai diketok dirijikin. Ini dalam rangka proses ke anak soleh ini. Segitu-gitunya. Yang kedua wala taqrabuna fil mahid. Jangan kau dekati istrimu saat menstruasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kumpul. Jangan diringankan kumpul. Nah rata-rata produk-produk anak sekarang ini produk gak sengojo. Dulinan-dulinan tadi. Lah ngoten ta. Nah mulane penceng kabeh. Jauh Pak, jauh. Saya sendiri merasakan dari jumlah sekian anak ada anak satu yang memang betul-betul saya tangiskan pada Allah. Karena waktu itu anak saya yang kedua meninggal dunia, laki. Namanya Muhammad Nuzron Rifkianto, panggilannya Roni. Lucu-lucunya anak, umur 24 tahun. Wetes-wetesnya meninggal. Kena meningitis. Itu akibat dari susu kaleng yang sudah sedikit kedaluarsa. Bukan kedaluarsa dari expirednya, Pak. Sudah terkontaminasi dia. Dulu, zaman dulu, bodoh. Ya termasuk saya bodoh. Bodoh itu nggak salah dulu di goblok. Beli susu, pesok titik, harganya separuh. Dalam pikiran saya, mesti dipangan tak susu nih sih. Masuk kaleng nih, nah kaleng dikuat. Nah kayak apa? Bodoh-bodoh ngono. Ya sudah, tidak masalah. Bis beneran nih separuh beli. Bodoh. Minum kan anak. Apa yang terjadi? Susu itu kalau besok lapisan aluminium dalam itu retak. Nah kalau retak proses kimia jalan sehingga susu ini terkontaminasi oleh proses kimia yang jalan karena lapisan itu pecah. Ini sangat super berbahaya. Makanya hati-hati. Mau ini berapa tahun konsumsi? Akhirnya kena meningitis. Sudah susah disembuhkan, susah. Kalaupun sembuh cacat. Makanya hati-hati. Beli susu kok besok kayak itu ojo. Wis jangan. Ya karena kita dulu tidak ngerti. Nah begitu dia meninggal,
Kita kepikiran karena ibunya ini mikir terus. Saya hibur-hibur kasih kesadaran masih tetap suka teringat. Ya ikhlas. Cuman ya seorang ibu marhamah ya. Mulai dari ngandung ibu kan ditetesi marhamah, cinta sama anak. Mengenai membelani nang anak setengah mati seorang ibu ini. Akhirnya saya berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan lagi sebagai gantinya. Nangis Pak nang pangeran. 4 tahun belum bisa. Tuh nangis terus, ya Allah berikan saya anak yang soleh sebagai ganti. Jadi memang ingin anak yang betul-betul diminta kepada Allah. Akhirnya betul lanjut. Hasil produksinya jauh Pak dengan yang lain, bumi langit. Sensitif sekali dengan perasaan orang tua, dekat dengan orang tua, rasa punya tanggung jawab tinggi terhadap orang tua, tanggap aduh pun sudah lebih dari yang lain. Ini pengaruh. Maka Allah katakan nisa'ukum maqatul lakum fa'atuqratum manasik wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Istrimu itu tanggung jawab, yuk lakukan. Tapi Allah berfirman wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Kalau kamu kumpul dengan istrimu, dahulukan kepentinganmu untuk apa? Untuk mencari anak turun yang soleh. Caranya gimana? Ya toh Sayyidina Ali telung dino kawani godhek bojone nangis nang pangeran terus. Sambil dongakno Nabi dikumpuli jret lahirlah Jadal Hasan Husain. Jos Syekh Idris itu nikah tidak berani ngumpuli istrinya selama 3 tahun. Awan poso bengi najat terus nang Allah. Benjing napa Gusti kula saged kumpul bojo kula kelawan ridho panjenengan. Lho saya sah secara hukum fikih sah. Tapi sah ini tidak jamin, Pak. Sah ini tidak jamin. Salat kita sah. Jamin? Belum. Sah. Allahu Akbar sampai salam sah. Jamin. Yang diancam masuk neraka wel orang yang salat, Pak. Yang salat bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Secara hukum sah, tapi secara moral. Nah, nanti pikiranmu, nanti hatimu, nanti perasaan. Awak ini masjid, lambene Fatihah, pikirannya ini beda. Ini baru disolatin, apalagi di luar. Sah secara hukum. Tak kawin pun juga demikian, ijab kabul sah. Habis kono bojomu, engko dhisik. Itu hukum. Wis pamit akan pangeran. Mulane Allah pesan, wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Dhisikno kepentinganmu. Takwa nang pangeran. Lah ya apa enggak? Wong anak perempuan ini besar kali orang tuanya. Biaya dengan segitu tinggi, resiko besar. Gitu. Cara anak perawan itu digedhekno 200 juta entek. Kemana pendidikan dokter lan capi turuti bisa 400 juta satu anak. Niki nek gak krono agama wong tuane gak bakal dikekno nang wong lanang. Berat, Pak. Saiki dijogok karo wong lanang gletek mari 1000. Iki titipane pangeran. Nek iki titipane pangeran dikekno krono Gusti Allah, sadurunge ngono ya pamit nang sing titip. Kono. Mulane Syekh Idris nangis 3 tahun. Dikumpuli jebret bobot seret lahir siapa? Imam Syafi'i. 12 tahun, umur 12 tahun dadi kiai sak donya, Pak. Bukan sak Malang, sak donya 12 tahun. Garapane kaya ngene. Nah, untuk menciptakan dari anak soleh sudah ada trik tersendiri. Untuk menciptakan doa itu supaya terijabah oleh Allah. Nah kalau kita punya anak tidak soleh bagaimana? Wong anaknya nyatanya gak soleh. Nah kita sikapi dengan cara yang lain. Jadi anak soleh ini kayak gini. Itu produksinya betul-betul nggak gampang, Pak. Mulane saya sering bicara sama teman, sama jamaah. Persiapkan dirimu untuk mati. Ojo pisan-pisan ngarepno. Dungone anak lah, dungone itu siapkan dirimu sendiri sekarang. Engkau usah jauh-jauh lah kita nggak munafik. Jangan kita mengharapkan anak, kita sendiri loh. Cara mendoakan orang tua. Kita
Jangankan generasi di anak kita, di cucu kita, di cicit kita. Wih, dunia sudah semakin kayak begini. Yang sibuk lah, yang inilah, yang itulah, yang dan lain sebagainya. Wong wiritannya saya sakit gak wiritan, wong lamcing bet. Yang ngerasaan juga ada wong tuane. Solok ngene, solok ngono, solok ngene dan seterusnya. Itulah hidup. Ini zaman sekarang kita ini, belum zaman anak kita, belum zaman cucu kita, cicit kita. Waduh. Prepare yourself. Persiapkan dirimu sendiri. Jangan mengharapkan orang lain. Ya. Susah, Pak. Waladun solihun yat'ula, anak yang soleh. Bagaimana sekarang kalau tidak soleh? Nah, kalau tidak soleh, atur bagaimana doa. Prinsipnya waladun solih itu supaya doanya makbul, keterima. Lah nek kepengin keterima ya gampang, tingkatkan mutu kualitas doa itu. Caranya gimana? Jumlah orang banyak. Itu berbobot tinggi sekali. 40 orang yang soleh sama dengan doa waliullah. Dungane wali gak bakal ditolak, mesti tombo. Ada yang perlu wong akeh, oke. Kelompokno jamaah. Dalam rangka dongo. As-salatu ya doa, sembahyang niku dongo. Jumlah orang banyak beda pahalanya. Gitu. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bisabiyatin darjatan. Sembahyang jamaah harus sendiri itu beda. Bisab'in wa isrin, 27 kali lipat doa. Sembahyang situ karena wong loro siji. Jumlah orang banyak tambah jauh, Pak. Karena itu ada kaul jumhur ulama, ada seorang mayit disembayangi 1000 orang lebih. Jaminan tuh, Pak. Jadi jumlah ini juga menentukan bobot doa. Ya, katakanlah jamaah banyak, ya sekian ribu. Ya, contohnya seperti tempat saya, zikir, sholat dan doa, orang segitu banyak. Kono situ sing ditampa dungane kabeh katut ketampa. Karena jamaah. Ya, karena jamaah. Jadi makanya sangat amat rugi kalau ada jamaah jumlah besar kok kita tidak mau ikut di dalamnya. Rugi sekali. Sebobot doanya tinggi, Pak. Itu mustajabah dakwah. Ya, lebih banyak jumlah lebih bagus. Dari situlah lantas dikumpul tetangga kanan kiri sanak famili kerabat untuk berdoa bersama-sama. Dipelopori oleh anak. Ini membobotkan doa supaya mustajabah dengan jumlah. Sekarang dengan cara supaya lebih berbobot lagi apa? Kalau kita berdoa, gunakan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Wabtaghu ilaihil wasilah tawajjal fi sabili la'allakum tuflihun. Kalau kamu memohon kepada Allah, gunakan wasilah. Apa itu wasilah? Salat itu doa, meminta. Kalimat memintanya di salat itu diucapkan ihdinas siratal mustaqim. Masuk dalam korum surat Fatihah. Al-Fatihatu lima kuri'atlah, kata Nabi. Fatihah mbok waca mbok nggo apa. Muga-muga selamat insyaallah. Muga-muga lancar insyaallah. Muga-muga waras insyaallah. Sebab apa? Fatihah itu intinya adalah untuk meminta. Fathun kunci untuk membuka. Apa saja sudah. Karena itu kemarin saya sebarkan beberapa brosur yang saya cetak sekian ribu, sebarkan ke umat. Apa itu? Jam'ul Futuh. Kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kalimat fathun. Jadi kalimat ayat yang ada fathunnya petil diambil sak Quran menjadi satu lembar. Ya mungkin panjangnya sepanjang 3 kali surat ayat kursi lah. Sudah satu Quran itu. Fa'asyallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indihi wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib. La ya'lamu illa huwa wa ya'lamu fil barri wal bahri ma tasduru waqtin la ya'lamu la rahmatu bil mati wa rabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina
Ini mengandung fatkun semuanya. Sampai satu Quran. Sebarkan serat. Nah, surat Fatihah ini surat untuk membuka. Isinya meminta. Kalimat mintanya di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum kita kalimat ihdinas siratal mustaqim kita baca, ayat apa yang kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ini sistematis, ini diatur oleh Allah. Apa itu artinya? Sadomir. Pangeran ngetuk. Kowe iki nek kate njaluk nang ati iki lho tirun. Artinya sebelum kalimat itu terucap untuk bermohon, mujilah kepada Allah, akui kebesaran Allah, serahkan dirimu sama Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian-pujian mengakui kebesaran dan memasrahkan diri. Baru meminta. Ini cara kita bermohon kepada Allah. Berikutnya, rukuk subhana rabbiyal azim, tasbih. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, muji. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih. Mari ngono apa? Nunggu apa? Jaluk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wahafini wa'fu anni. Kebutuhan hidup sampai akhirat sudah masuk semua. Tapi ini sebelum kita lakukan tasbih subhanallah subhanallah azim sami Allah. Ini apa artinya? Nek sadurunge njaluk iki tasbih zikir istighfar sholawat lan sak pituruti. Ini sudah 2 kali kita diingatkan oleh Allah dalam salat ini. Fatihah tadi sudah diingatkan, ini diingatkan. Yang terakhir tahiyat. Ada apa? Wajib sholawat. Oh nek ngono ndonga iku aja ditinggalno sholawat. Sebab ini sembahyang harus pakai sholawat. Sembahyang tanpa sholawat enggak diterima sembahyangnya. Lho nek ngono ndonga gak di sholawat, bisa jadi juga tidak diterima. Sistem inilah kita ambil. Dicocokkan dengan sejarah dalam Al-Qur'an. Siapa itu menangis pada Allah. Caranya ternyata betul-betul apa yang saya sampaikan tadi itu dilakukan oleh para nabi dan oleh para rasul. Nabi siapa saja dan bagaimana cara mereka meminta kepada Allah. Wait and see. Tunggu tanggal mainnya Jumat yang akan datang. Tadi berseri tendang ya. Jadi asik. Tapi ini panjang nih Pak. Secara nabi-nabi ini panjang. Terkait dengan ini. Gitu lah. Nah, akhirnya oleh ulama-ulama jumlah kita itu dikumpulkan. Terjadilah satu aktivitas. Apa namanya? Tunggu Jumat yang akan datang. Tadi sing delok radio ya rada mangkel ngene iki. Anjene digawe mangkel ya. Cek gelem nyetel maneh. Ya, mudah-mudahanlah sekilas apa yang kita kaji pada pagi hari ini sebagai sentuhan hati dari ilmu kita jadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya lana wa dhurriyyatana sabaquna bil iman. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Allahumma ij'alna min husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah lil jannah. Jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama usallim bi rahmatika. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah. Jami'a umurana wa umur dunyana wa dinana ukhrana ahlana wa dhurriyyatana wa jama'atana hadhi kulluh. Ya Allah, salli sallam. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segala pasti ini. Ya Allah, ya Allah. Ratna ini. Lia ya Allah, Tita ya Allah, Nina ya Allah. Kunum ya Allah. Barga serba sesuatu.
innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana ya Allah, yassir lana, yassir lana, yassir lana. Wa la tu'assir lana ya muyassir kul asyirin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah bi rahmatika lana min amrina nas'aluka at-tuqa wal huda wal ghina was salama was sa'ada wa husnal khatimah wa ahlal jannah khalidina fi abad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.